Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dewi Maria dan rekan saya bernama Saudari Yeni Juwita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Penyusunan Bahan Ajar dalam Bentuk Buku. Yang pertama, apa sih itu buku ajar? Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Nah, buku ajar sendiri berisi bahan-bahan atau materi perkuliahan disusun secara sistematis yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan, teman-teman. Nah, buku ajar juga mempunyai struktur dan urutan yang sistematis. Nah, jadi itu sesuai runtun, menjelaskan tujuan instruksional yang akan dicapai, apa aja sih capaian-capaiannya. Nah, memotivasi siswa untuk belajar. Nah, dan setelah penyajian materi dilanjutkan dengan pemberian latihan, rangkuman, dan secara umum berorientasi pada mahasiswa secara individual, bersifat mandiri, sistematis, dan lengkap. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, buku ajar yang baik itu dapat membantu mereka dalam menentukan materi apa nih yang akan disampaikan. Sesuai gak, akan membantu. Juga buku ajar yang baik juga dapat memberikan sejumlah alternatif materi yang dapat digabungkan dengan materi dari sejumlah sumber lainnya. Jadi materi satu dengan materi yang lain itu, buku ajar satu dengan buku ajar yang lain saling melengkapi. Nah, di sini ada tambahan sedikit. Saya ingin menjelaskan buku ajar yang ideal itu memiliki karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, substansi atau materi buku ajar itu memadai, dalam artian lengkap dan disajikan secara sistematis menurut urutan tertentu. Yang kedua, substansi atau materi buku ajar sesuai dengan kurikulum, meliputi tujuannya itu apa, metode, butir penilaiannya seperti apa. Nah, yang ketiga, penulisan buku ajar terorganisasi dengan baik. Yang keempat, buku ajar disusun dalam bahasa yang baku sesuai dengan kaidah penulisan atau kita kenal dengan EYD. Yang kelima, bentuk, format, dan fisik dari buku ajar harus memperhatikan ukuran, desain, sampul, dan tata letak dan semacamnya. Yang keenam, perkembangan kognitif mahasiswa harus diperhatikan agar buku ajar dapat dibaca dengan baik oleh mahasiswa. Yang ketujuh, buku ajar harus mampu membangun motivasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan dapat menstimulasi perhatian mahasiswa pada buku ajar yang sedang dibaca. Yang terakhir adalah substansi atau materi buku ajar perlu memperhatikan norma, nilai, etika, dan tatanan moral yang berlaku di kehidupan masyarakat. Dalam penyusunannya, buku ajar sendiri dalam bentuk buku di sini kami membaginya menjadi tiga substansi, 3 bab. Yang pertama bab pendahuluan, yang kedua bab pembelajaran, yang ketiga adalah bab kesimpulan. Ya, bagian pertama penyusunan dalam bentuk buku di bab pendahuluan ini kami mengutip 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Khomsin, yang mana dia menjelaskan bahwasanya di bab pendahuluan ini ada deskripsi atau tinjauan buku ajar. Nah, deskripsi ini memuat tentang nama dan penjelasan singkat atau rangkuman satu tinjauan buku ajar tentang isi buku ajar. Nah, secara umum deskripsi atau tinjauan buku ajar diambil dari rencana kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah prasyarat. Prasyarat ini memuat kemampuan awal atau kompetensi dasar yang disyaratkan untuk mempelajari bahan ajar apabila materi yang diberikan dalam pembelajaran merupakan materi yang berkesinambungan. Yang ketiga adalah petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan ini bermanfaat untuk memberikan panduan bagi peserta didik mengenai tata cara menggunakan buku ajar, metode apa sih yang harus dipilih gitu loh. Dan antara penjelasan tentang cara belajar yang harus ditempuh itu gimana, perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh peserta didik itu apa, hasil pelatihannya itu bagaimana, dan bagaimana peran guru dalam proses belajar mengajar. Di sini dijelaskan pada petunjuk penggunaan. Nah, misal nih kayak ada guru, kita materinya tentang video, berarti kita harus menyediakan LCD dan proyektor dan semacamnya. Nah, yang keempat adalah tujuan akhir, ditulis berdasarkan tujuan instruksional umum yang ada dalam rencana kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, kompetensi yang ditulis dalam buku ajar, yaitu menguraikan tentang kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah,
Sedangkan pendapat kedua ini kami ambil dari Khairuddin Kurniawan. Yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul adalah halaman yang memuat judul buku, pengarang, nomor penerbitan atau nomor jilid, nama dan tempat penerbit, dan tahun penerbitan. Yang kedua adalah daftar gambar dan daftar tabel. Memuat informasi tentang keberadaan gambar dan tabel yang disajikan dalam bentuk isi buku. Yang ketiga adalah pengantar. Pengantar di sini penjelasan yang ditulis orang lain oleh permintaan penulis atau penerbit untuk memperkenalkan penulis dan subjek yang ditulis. Yang keempat adalah prakata, penjelasan yang ditulis oleh penulis yang biasanya memuat alasan mengapa penulis tergugah menulis buku itu, isi buku secara singkat itu apa, cara pembahasannya, kelebihan dan dari buku lainnya itu apa, penyusunannya bagaimana, siapa calon pembaca, dari buku ajar yang disusun itu apa aja, dan semacamnya. Nah, jadi dari dua kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahwasanya mungkin ada perbedaan sedikit, tapi tidak terlalu signifikan karena isinya kurang lebih sama. Hanya saja lebih kompleks pada pendapat pertama karena menjelaskan tentang tujuan akhirnya bagaimana, petunjuk penggunaannya gimana, dan ada kompetensinya. Nah, baik untuk pada bab pembelajaran dan bab kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Yeni Juwita. Dipersilahkan. Baik, dalam hal ini saya Yeni Juwita akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Dewi Maria mengenai penyusunan bahan ajar dalam bentuk buku pada bab pembelajaran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya, substansi buku ajar pada bab pembelajaran menjadi bagian integral dalam bahan ajar tersebut, yang mana di dalamnya mencakup pokok bahasan atau materi yang akan diberikan pada proses pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didiknya. Bagian pembelajaran juga sebagai bentuk penguraian materi secara gamblang menyeluruh. Artinya, yang dimaksud dalam hal ini, cakupan isi materi yang disajikan pada bahan ajar berupa buku harus jelas dan mudah dipahami secara keseluruhan sehingga mampu mencapai tujuan akhir daripada pembelajaran tersebut. Hal ini ditujukan kepada peserta didik. Selain itu juga, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar pada pembelajaran ini, kesesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini harus berjalan sepadan dan dilakukan agar bahan ajar tersebut mampu terakui kelayakan gunanya. Selain itu juga, fungsi daripada kesepadanan atau kesesuaian materi dengan kurikulum ini sebagai bentuk acuan kedalaman atau keluasan isi bahan ajar yang relevan antara satu dengan yang lainnya. Yang keduanya juga sangat menentukan kadar bahan ajar yang akan dikembangkan sesuai jenjang peserta didik. Kemudian selanjutnya mengenai beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyajian bahan ajar. Yang pertama, uraian materi berupa fakta. Hal ini penting karena bahan ajar merupakan sebagian integral, yang mana di dalamnya tidak boleh ada manipulasi atau dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep, prinsip, dan prosedur. Penyusunan bahan ajar harus memperhatikan konsep, prosedur, prinsip, dan ketiga hal tersebut yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, relevan dengan TIK atau tujuan instruksional khusus dalam cakupan topik inti. Jadi harus menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah ada. Selanjutnya yang keempat, penyajian logis, sistematis, dan komunikatif sesuai dengan kebutuhan. Penyajian logis dalam hal ini sesuai dengan fakta, kemudian sistematis hal ini runtut secara keseluruhan mengenai langkah-langkah yang disajikan, dan komunikatif sesuai dengan kebutuhan, artinya mampu dicapai oleh peserta didik dalam hal pembahasannya. Kemudian yang kelima, mengenai penggunaan bahasa, menarik, lengkap dengan contoh dan ilustrasi. Hal ini dirasa penting karena menjadi salah satu faktor pendukung daripada pemahaman peserta didik terhadap bahan ajar yang disajikan dengan bantuan ilustrasi yang disajikan. Selain itu juga bahasa yang menarik digunakan, hal itu akan mempermudah peserta didik dalam pemahaman. Dan yang terakhir mengenai materi yang bersumber dari buku teks,
majalah, hasil penelitian yang relevan, dan juga lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya pada penyusunan bahan ajar dalam bentuk buku pada bab kesimpulan. Dalam hal ini kami memberikan dua pandangan, yang mana yang pertama menurut Cakti Indra yang menyebutkan bahwasannya dalam pembelajaran dalam bab kesimpulan ini memuat judul, subbab, uraian berupa penjelasan lengkap disertai dengan contoh, penyajian kasus, dan dilengkapi dengan ilustrasi berupa grafik, gambar, konsep, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, soal atau latihan atau kasus disajikan dalam bab kesimpulan. Sedangkan berbeda halnya dengan konsep yang lainnya, yang mana komponen dalam bab kesimpulan itu terdiri atas rangkuman, tugas, tes formatif, kemudian kunci jawaban, dan lembar kerja. Rangkuman dalam hal ini berupa muatan penting dalam buku ajar yang mencakup materi subbab secara ringkas, akan tetapi sifatnya menyeluruh. Hal ini penting diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar karena penyajian rangkuman ini adalah untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi serta mudah dalam mengingat pembelajaran melalui rangkuman yang disediakan. Yang kemudian mengenai tugas, tes formatif, dan juga kunci jawaban. Hal ini ditujukan untuk menguji kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, yang mana melalui tugas, tes formatif, dan juga kunci jawaban ini, pendidik mampu melihat capaian hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir mengenai lembar kerja. Lembar kerja yang dimaksud dalam hal ini berupa bentuk kegiatan yang akan dilakukan peserta didik dalam mencapai tujuan instruksional sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir mengenai pendapat dari Cakti Indra yang mengatakan bahwa soal latihan atau kasus dan juga umpan balik dan tindak lanjut. Soal latihan dan kasus dalam hal ini disajikan pada bab kesimpulan. Sebagaimana konsep daripada pemaparan yang sebelumnya, bagian ini merupakan pemberian soal atau kasus yang dirasa perlu diselesaikan atau dipecahkan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, mengenai umpan balik atau tindak lanjut. Hal ini pada prinsipnya sebagai bentuk bagi peserta didik untuk mengukur capaian pembelajaran setelah membaca bahan ajar berupa petunjuk mengenai tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya sebagai bentuk pengembangan kapasitas belajar pada peserta didik. Nah, dalam hal ini, penyusunan bahan ajar dalam bentuk buku pada bab kesimpulan. Pendahuluan yang dimaksud dalam hal ini berbeda halnya dengan pendahuluan pada bab sebelumnya, yang mana pendahuluan bab sebelumnya itu hanya menyinggung secara umum, tetapi hal ini berbeda dengan pada bab sebelumnya, yang mana pendahuluan pada bab pembelajaran ini berisi penjelasan secara singkat terkait dengan uraian materi. Kemudian penguraian materi dalam hal ini ditujukan agar peserta didik tersebut mampu dengan mudah memahami setiap subbab bahasan pada bab pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Buku ajar dalam penyusunannya harus menggunakan komponen-komponen yang valid sehingga mengandung pesan yang serius dan baku, dengan tujuan agar buku ajar tersebut mampu membuka wawasan peserta didik lebih dalam dan luas. Jadi tujuannya daripada buku ajar tersebut yang mana di dalamnya terkandung komponen-komponen yang valid yang sekiranya memang penting diperhatikan oleh pendidik dalam menyusun bahan ajar tersebut. Oleh karenanya, penting bagi guru untuk dapat memperhatikan setiap komponen yang terkandung dalam penyusunan bahan ajar tersebut. Ya, saya kira cukup sekian pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.